Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini yang akan saya sharing terkait dengan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa hari kemarin Mendikti Saintek itu telah menerbitkan Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 yang sebenarnya ketika diterbitkan peraturan ini itu juga berkaitan dengan atau adanya gugatan ya, beberapa dosen yang menggugat undang-undang guru dan dosen yang di dalamnya sebenarnya juga berbicara terkait dengan karir maupun kesejahteraan dosen. Jadi agak sedikit mirip ya. Jadi ini yang nanti akan saya sharing ya, untuk kita pahami bersama. Disclaimer dulu bahwa video ini bukan untuk menggurui. Jika informasi yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu dosen ataupun informasinya tidak akurat, Bapak Ibu dosen bisa memberikan kolom komentar untuk mengkritisi saya di kolom komentar YouTube saya ini. Nah, sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku maupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Nah, jadi yang pertama dulu ya, berkaitan dengan penerbitan Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 itu sebenarnya ingin menjawab ya keresahan dosen soal karir dan penghasilan. Kemudian di tengah pada saat diterbitkannya Permendikti-Saintek nomor 52 tersebut itu sebenarnya sebelumnya sudah ada gugatan undang-undang guru dan dosen ya ke MK, di mana pemerintah itu nanti akan merespon melewat regulasi yang baru di tengah dari gugatan undang-undang guru dan dosen. Nah, saya akan menunjukkan Bapak Ibu dosen ya terkait dengan informasi yang menyatakan di media-media terkait dengan gugatan undang-undang guru dan dosen tersebut ya. Jadi yang pertama dulu itu adalah di Harian Kompas ini, Bapak Ibu guru kita bisa lihat ya, gaji di bawah UMR, para dosen akhirnya mengadu ke MK. Jadi ini banyak dosen digaji tidak layak ya, bahkan ada yang gaji pokoknya itu di bawah 1 juta. Nah, MK diminta untuk menafsirkan gaji dalam undang-undang guru dan dosen. Jadi kalau sebenarnya kita baca secara detail Bapak Ibu dosen tentang undang-undang guru dan dosen ini, sebenarnya itu untuk pembayaran gaji dosen itu harus sesuai dengan UMR. Seperti itu. Mohon saya dikoreksi kalau misalnya saya salah Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian di website yang lain di ini ya, di cp.mkri.id, di sini juga ada kegiatan sidang di mana nomor perkaranya itu adalah nomor 272/PUU 23 Romawi /2025 tentang pengujian materi Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang guru dan dosen. Nah, kalau kita lihat di detail perkaranya itu Bapak Ibu dosen ya, di sebelah kanan ini ya yang saya highlight itu, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, di situ tertulis bahwa nomor perkaranya itu 272/PUU 23 Romawi /2025. Pokoknya itu adalah pengujian materi Undang-Undang nomor 14 ya, tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pemohonnya itu ada Rizma Afian Azim, kemudian Isman Rahmani Yusron, sama Rizky Atalia Istiqomah. Nah, kuasa hukumnya itu ini. Jadi ini yang sedang lagi diproses di MK ya Bapak Ibu dosen. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang undang-undang yang berlaku ya, memang seperti yang di Permendikti-Saintek nomor 52 itu banyak yang menganggap bahwa kenapa dosen non-PNS, dalam hal ini dosen swasta atau dosen yang dipekerjakan di PTN itu tidak dirinci secara eksplisit ya terkait dengan kesejahteraan dosen, dan justru mengarahkan untuk diserahkan ke yayasan ya atau badan penyelenggara. Nah, kalau misalnya diserahkan ke badan penyelenggara, maka
besar kemungkinan juga badan penyelenggara juga tidak akan mampu mungkin membayar dosennya sesuai dengan UMR seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya menjadi PR besar ya untuk kita semua terkait dengan kesejahteraan dosen ini ya. Nah, kemudian tujuan utamanya ya ini sebenarnya untuk kepastian diterbitkannya Permendikti-Saintek itu kan untuk sebenarnya kepastian karir dosen, penguatan profesi dosen, dan kepastian keadilan ya kalau kita lihat di situ. Nah, jadi Bapak Ibu dosen di mana ini ya, kalau kita lihat apa sebenarnya kebijakan barunya ya yang dimaksud dalam Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen yang ditandatangani oleh Pak Mendikti-Saintek ya, menyebut bahwa regulasi ini langsung menyita perhatian kampus ya karena dinilai menjawab sebagian besar keresahan yang menjadi dasar gugatan ya, di mana dalam pemberitaan lain Permen 52 tahun 2025 ini juga diposisikan sebagai penyempurna atau penguatan dari pengaturan sebelumnya dan dinyatakan menggantikan aturan sebelumnya. Dalam hal ini adalah Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Nah, tujuan besarnya dari Permen 52 tahun 2025 ini adalah sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai angin segar ya. Karena memberikan sumber pendukung ada 3 tujuan besarnya. Jadi ada kepastian karir dosen yang lebih jelas ya, termasuk dalam jalur dan mekanisme yang lebih tertata. Kemudian ada sertifikasi dan promosi yang dibuat lebih terukur dan transparan, serta penghasilan dosen yang diatur lebih jelas dan keadilan. Nah, sayangnya jelas dan keadilan itu kan hanya mungkin lebih ditujukan kepada dosen-dosen yang PNS. Itu yang dirasakan kebanyakan dosen ya. Sedangkan untuk dosen-dosen PNS yang mengajar atau bekerja di PTN maupun di PTS itu masih mengalami beberapa kendala terkait dengan kesejahteraan ini. Karena ya seperti kita ketahui bahwa badan penyelenggara ataupun yayasan itu kebanyakan ya tidak mampu untuk membayar dosen-dosennya sesuai dengan UMR. Nah, sehingga semestinya kementerian itu harus turun tangan ya. Kalau seperti negara-negara maju yang lain itu semuanya dikontrol oleh dikontrol oleh pemerintah, meskipun itu adalah government university ataupun private university seperti itu. Nah, bagian yang paling banyak dibicarakan di Permendikti-Saintek nomor 52 itu menegaskan komponen penghasilan dosen itu secara luas ya, mulai dari sebenarnya gaji pokok dan tunjangan yang melekat, kemudian tunjangan profesi, tunjangan fungsional, ada juga tunjangan khusus, ada juga tunjangan kehormatan dan manfaat maslahat tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, poin pentingnya itu bukan hanya daftar komponen sebenarnya, tetapi arah kebijakan pemerintah yang ingin ada kepastian dan kerangka nasional yang lebih rapi untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakpastian, terutama yang sering dikeluhkan pada dosen non-ASN atau PTS ya. Nah, selanjutnya itu Bapak Ibu dosen, ini tentang ruang lingkup aturan yang memang dibahas di dalam Permendikti-Saintek itu ya, sudah saya jelaskan. Kemudian komponen penghasilannya itu juga sudah saya sebutkan. Nah, ini poin khusus yang penting itu adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada poin-poin khusus yang menonjol ya. Jadi yang pertama itu penegasan 4 kompetensi dosen sebagai fondasi mutu ya. Jadi mulai dari pedagogi, kemudian kepribadian maupun sosial dan profesional. Serta ada profesor emeritus ya. Ini yang terbaru ya, yang diberikan ruang peran lebih jelas, tetap bisa berkontribusi sebagai aset keilmuan nasional setelah purna tugas ya. Kemudian yang ketiga itu penguatan pengalaman diaspora atau jejaring global. Jadi pengalaman internasional itu diakui sebagai bagian dari pengembangan karir dosen ya. Yang ini isi signal bahwa mobilitas akademik dan rekam jejak global itu makin dihargai. Kemudian yang keempat itu delegasi kewenangan jabatan fungsional. Jadi ada kewenangan pengangkatan jabatan fungsional dosen yang didelegasikan kepada LL-Dikti dan PTNBH tertentu yang memenuhi syarat untuk mempercepat layanan, efisiensi, dan memperkuat otonomi dari kampus tersebut. Nah, berikutnya itu adalah ini ya, sudah saya sebutkan tadi, catatan implementasinya ya. Jadi ada kegiatan gugatan di MK
Ya, apakah ini sebenarnya jawabannya? Jadi, secara politis kebijakan, kemunculan permen ini bisa dibaca sebagai respon administratif ya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kesejahteraan dan karir dosen ketika gugatan undang-undang sedang berjalan ya. Namun penting dicatat bahwa permen berada di level peraturan menteri untuk turunan, sementara gugatan MK itu menyasar undang-undang, jadi levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan permen ya, permen menteri itu ya. Jadi permen ini bisa mengatasi banyak teknis tata kelola, tetapi tidak otomatis menyelesaikan semua isu struktural yang dipersoalkan pemohon di uji materi. Nah, kemudian Komisi DPR yang di Harian Kompas itu juga secara terbuka menyatakan kesejahteraan dosen termasuk dosen non-ASN dan dosen PTS, baik problem struktural dan isu ini juga dibawa dalam pembahasan Rencana Undang-Undang Sisdiknas ya. Sisdiknas yang mengakomodasi pengaturan pendidik. Nah, dengan kata lain, Permen 52 tahun 2025 itu dapat menjadi angin segar di level implementasi, tetapi tarik-menarik norma di level undang-undang tetap berjalan melalui proses MK dan atau regulasi. Nah, hal yang perlu dicermati sebenarnya itu adalah ada manfaat benar ya terasa di kampus. Biasanya ada 3 titik krusial implementasinya, jadi juknis atau aturan teknis. Jadi beberapa media itu melaporkan petunjuk teknis atau juknis ini akan melengkapi permen dan disosialisasikan di awal tahun 2026. Nah, ini penting karena detail pelaksanaan misalnya dari mekanisme promosi, kemudian sertifikasi, perhitungan, tunjangan untuk kategori tertentu itu biasanya hidup di juknis. Kemudian yang kedua itu dampak nyata untuk dosen non-ASN dan PTS. Nah, keluhan terbesar itu sering muncul di segmen ini. Jadi penghasilan di bawah standar layak atau UMR di sebagian tempat tentunya. Nah, DPR sendiri itu menyinggung fakta tersebut sebagai perhatian negara. Nah, seberapa kuat sebenarnya permen ini menekan ketimpangan di lapangan ini sangat bergantung pada aturan turunan, pengawasan, dan kebutuhan penyelenggara. Kemudian birokrasi jabatan fungsional benar-benar lebih cepat ya. Dengan delegasi ke LL Dikti ataupun PTNBH berpotensi mempercepat layanan, tetapi butuh kesiapan SDM, sistem dan standar layanan agar tidak menciptakan visi mutu antar lembaga seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu dosen yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.